I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artauli Kristiani dari kelas B dengan NIM 2205040031. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mazhab hukum dan jenis-jenis mazhab hukum. Anjay, slebeu, masih ada 2 lagi video. Pengertian mazhab. Mazhab merupakan penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Yang pertama, mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat atau mazhab hukum alam merupakan suatu aturan yang menelaah hukum dengan bertitik dari keadilan yang mutlak. Nah, hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlakunya tidak mengenal batas waktu yang artinya berlaku kapan saja. Yang ketiga, bersifat universal, yang artinya berlaku bagi semua orang. Yang keempat, berlaku di semua tempat. Yang kelima, bersifat jelas dengan sendirinya. Nah, mazhab hukum alam atau mazhab hukum kodrat merupakan aliran ajaran hukum yang menitik beratkan pada rasio atau akal yang melihat keadilan sebagai hal yang mutlak. Nah, mazhab hukum alam tersebut hanya memuat azas-azas seperti yang pertama, berbuat baik dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, bertindak menurut pikiran yang sehat. Yang ketiga, cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Yang selanjutnya adalah mazhab historis. Mazhab historis atau historical school atau mazhab sejarah dan kebudayaan adalah salah satu aliran hukum yang muncul faktor reaksi terhadap 3 hal. Yang pertama, rasionalisme abad ke-18 yang hanya bergantung pada pemikiran deduktif. Dasarnya merupakan hukum alam, kekuatan akal, dan berbagai prinsip dasar serta mengabaikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Yang kedua, semangat revolusi Prancis yang kontra dengan wewenang tradisi serta misi kosmopolitannya. Yang ketiga, hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang diyakini bisa memecahkan semua masalah hukum pada masa itu. Nah, mazhab sejarah menerangkan bahwa hukum tidak dibuat, namun hukum tumbuh bersama dengan masyarakat, atau das Reich will nicht gemacht, es ist und wir mit dem Volk. Nah, tokoh-tokoh atau pelopor dalam mazhab historis yaitu Friedrich Karl von Savigny, Pukta, dan Henry Summermaini. Von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui mengenai pemikiran Savigny. Yang pertama, jangan sampai kepentingan golongan masyarakat tertentu dianggap sebagai jiwa bangsa dari seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak selamanya peraturan perundang-undangan timbul begitu saja. Misalnya, ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang terwujud melalui perjuangan keras. Yang ketiga, jangan sampai peran hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian. Nah, meskipun jiwa bangsa dapat menjadi bahan kasarnya, harus ada yang menyusun untuk diproses menjadi bentuk hukum. Yang keempat, pada banyak kasus peniruan memainkan perannya yang lebih besar. Misal, banyak bangsa yang secara sadar mengambil ahli hukum Romawi dan mendapat pengaruh dari hukum Prancis. Nah, selanjutnya Pukta. Pemikiran Savigny kemudian dikembangkan oleh muridnya Pukta. Nah, menurut Pukta, hukum dapat terbentuk yang pertama, secara langsung berupa adat istiadat. Yang kedua, melalui undang-undang. Dan yang ketiga, melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Nah, selanjutnya Henry Summermaini.
Nah, Henry sama Hermione merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris. Nah, Hermione mengembangkan pemikiran Savigny melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Nah, penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Mazhab imperatif. Mazhab imperatif dipelopori oleh John Austin. Hukum menurut John Austin adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum yang berlaku menurut aliran ini adalah peraturan bagi perilaku manusia yang berlaku umum dan berasal dari golongan secara politis berkedudukan lebih tinggi untuk golongan yang statusnya lebih rendah. Nah, suatu perintah itu ada kalau ada person tertentu yang mengeluarkan perintah itu. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, di mana para penguasa itu berdiri atas sejumlah person dalam negara tersebut. Masing-masing negara memiliki perintah yang berbeda menurut caranya sendiri. Oleh karena itu, timbul beraneka macam sistem yang saling berbeda antara negara dengan lainnya. Sebagai contoh yaitu, sistem hukum Inggris berbeda dengan sistem hukum Amerika, berbeda dengan sistem hukum Belanda, berbeda dengan sistem hukum Perancis, dan seterusnya. John Austin mencari dasar-dasar sama pada tiap-tiap sistem itu. Di dalam suatu masyarakat timbul suatu alat sosial yang dinamakan hukum. Hukum merupakan suatu proses sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Tugas ilmu pengetahuan hukum menurut Austin adalah mempelajari sifat dan hakikat dari hukum, perkembangannya dan hubungannya dalam masyarakat. Nah, dalam setiap masyarakat terdapat pengaruh timbal balik antara pengaturan-pengaturan atau peraturan-peraturan yang abstrak dengan kehidupan para anggota masyarakat itu. Kebutuhan sosial dalam masyarakat menimbulkan tekanan-tekanan dan tekanan ini harus disalurkan oleh hukum. Nah, tiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda dari setiap negara mempunyai sistem yang berbeda pula dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan sosial di negara itu. Nah, menurut Austin, ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan hubungan antara hukum, konsepsi-konsepsi hukum, dan kehidupan masyarakat. Nah, John Austin memberikan definisi hukum adalah perintah dari penguasa, maka ia melaksanakan penelitiannya terbatas pada sistem-sistem hukum yang telah maju saja. Nah, metode yang digunakan oleh Austin adalah metode analitis dan ia membatasi penelitiannya pada peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku saja. Oleh karena itu, ajaran John Austin sering disebut mazhab positivist analitis. Nah, Austin membagi studi terhadap hukum menjadi dua, yaitu jurisprudence dan science of legislation. Selanjutnya, ajaran hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah penganut aliran neo-Kantiaan. Ajarannya didasarkan pada doktrin Immanuel Kant yang memisahkan secara tajam antara pengertian hukum sebagai solen dan hukum sebagai sein. Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari anasir-anasir yang metafisis filosofis, karena ia menghendaki terciptanya suatu ilmu pengetahuan hukum yang murni. Untuk merealisasi keinginannya itu, Kelsen menghilangkan semua unsur yang irelevan atau tidak perlu, dan memisahkan ilmu pengetahuan hukum dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Nah, Hans Kelsen tidak sependapat dengan definisi hukum yang diartikan sebagai suatu perintah. Oleh karena definisi itu dirumuskan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan ilmu politik. Dengan kenyataan itu, maka ajaran hukum Hans Kelsen dianggap sebagai reaksi terhadap mazhab-mazhab hukum lain. Menurut Kelsen, hukum tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi menentukan peraturan-peraturan tertentu, yaitu meletakkan norma-norma bagi tindakan yang harus dilakukan orang. Sebagai contoh, misalnya A melanggar hukum pidana, maka seharusnya ia dihukum, tapi kenyataannya belum tentu
si A benar-benar dihukum. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi ia menentukan apa yang seharusnya terjadi. Kelsen berpendapat bahwa satu-satunya objek penyelidikan ilmu hukum yaitu bersifat keharusan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan hukum. Jadi, menurut Kelsen, pokok persoalan ilmu pengetahuan hukum ialah norma hukum yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan semua isinya, baik dari segi etika maupun sosiologis. Nah, lebih lanjut, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sama dengan negara. Antara keduanya hanya berbeda dari aspek mana ditinjaunya suatu tertib hukum menjadi suatu negara. Apabila tertib hukum itu sudah menyusun badan-badan atau organ-organ atau lembaga-lembaga guna untuk menciptakan dan mengundangkan serta memaksakan hukum. Nah, dinamakan tertib hukum apabila ditinjau dari sudut peraturan-peraturan yang abstrak. Dinamakan negara apabila diselidiki badan-badan atau organ-organ atau lembaga-lembaga yang melaksanakan hukum. Setiap perbuatan hukum harus dapat dikembalikan pada suatu norma yang memberi kekuatan hukum pada tindakan manusia tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya hukuman penjara terhadap A. Nah, dapat dibenarkan karena merupakan putusan pengadilan. Pengadilan mempunyai wewenang memutuskan karena ada hukum pidana. Hukum pidana mempunyai kekuatan berlaku karena dibuat oleh badan legislatif. Sedangkan badan legislatif mempunyai wewenang untuk itu atas dasar ketentuan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, konstitusi menurut Hans Kelsen, kekuatan hukumnya berasal dari luar hukum, yaitu dari hipotes atau Grundnorm yang pertama kali. Maka kalau jadi Grundnorm harus diterima oleh masyarakat dan harus ditaati. Jadi, ilmu pengetahuan hukum itu menurut Kelsen menyelidiki tingkat-tingkatan norma-norma, kekuatan yang berlaku dari tiap-tiap norma yang bergantung dari hubungannya yang logis dengan norma yang lebih tinggi, sampai akhirnya pada suatu hipotes yang pertama. Nah, hipotes yang pertama ini yaitu bersifat abstrak, tetapi bila ditelusuri menurut tangga urutan norma-norma, maka makin lama norma tersebut makin menjadi lebih konkret, sehingga akhirnya sampai pada norma yang memaksakan kewajiban kepada individu tertentu yang mungkin berupa suatu putusan pengadilan atau perintah pejabat atau perikatan itu hanyalah pelaksanaan diri dari suatu norma yang lebih tinggi. Nah, pandangan Hans Kelsen tentang tata hukum sebagai suatu bangunan norma-norma yang tersusun secara hierarkis disebut Stufenbau Theory. Selanjutnya, mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis dipelopori oleh Eugen Ehrlich, Max Weber, dan Hamaker. Mazhab ini berpandangan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan hasil pertentangan-pertentangan dan hasil pertimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, cita-cita sosial, intuisi sosial, perkembangan ekonomi, dan pertentangan serta pertimbangan kepentingan-kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan hukum tidak hanya dapat mendasarkan diri pada analisis logika saja terhadap kaidah hukum, melainkan juga harus menggunakan pendekatan secara sosiologis. Nah, ilmu pengetahuan hukum menurut mazhab sosiologis memberikan suatu gambaran tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Maka dengan demikian, hukum itu merupakan fakta atau petunjuk yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Untuk memahami kegunaan hukum itu dari suatu masyarakat, maka seorang ahli hukum harus mempelajari perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, dan kenyataan sosial. Nah, menurut aliran hukum yang bersifat sosiologis, hukum itu tidak perlu diciptakan oleh negara, karena hukum sebenarnya tidak merupakan pertanyaan-pertanyaan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Menurut mazhab sosiologis, hakim itu bebas untuk menggali sumber-sumber hukum yang terdapat dalam masyarakat yang berwujud kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, dan adat. Mazhab sosiologis oleh karenanya disebut mazhab hukum bebas. Nah, Eugen Ehrlich
menyatakan bahwa berlakunya hukum bergantung pada penerimaan masyarakat dan sebenarnya tiap golongan menciptakan sendiri masing-masing hukumnya yang hidup. Daya kreativitas masing-masing golongan saling berbeda dalam penciptaan hukumnya. Dari kenyataan ini, faktor masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, dalam mazhab sociological jurisprudence yang dikembangkan oleh Pound, penelitian tentang hukum didekati dengan pendekatan yang mengutamakan tujuan praktis, serta ia telah menjelaskan dalam bukunya The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence bahwa tugas sosiologi hukum adalah yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Oleh karena ini, lebih memandang kepada kerjanya hukum daripada isinya yang abstrak. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis berkenan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, dan karena itu menganggap hukum sebagai lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana guna untuk menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha sedemikian itu. Yang ketiga, mempelajari cara membuat peraturan perundang-undangan yang efektif dan menitik beratkan kepada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum, bukan kepada sanksi. Yang keempat, menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dengan bagaimana cara menghasilkannya. Yang kelima, membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk ke arah hasil yang dibagi masyarakat dan bukannya sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Dan yang keenam, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang tersebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut lebih efektif. Berikutnya, mazhab fungsional. Tokoh mazhab fungsional adalah Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Proses yuridis tidak dapat memberi jawaban yang tepat terhadap masalah konkret yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurut dia, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Hukum merupakan alat untuk menjamin memuas kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin, tetapi dengan friksi atau pergesekan yang seminimal mungkin. Untuk menjelaskan pendiriannya ini, Roscoe Pound menggunakan istilah social engineering sebagai analogi. Nah, jadi menurut Roscoe Pound, tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering dalam masyarakat. Hukum dalam hal ini adalah merupakan social machinery, yaitu suatu alat sosial. Menurut Roscoe Pound, hukum yang berlaku mungkin sangat berbeda dengan hukum yang terdapat pada buku-buku hukum atau kitab-kitab hukum. Nah, oleh karena itu, Roscoe Pound menganjurkan agar para sarjana hukum mempelajari akibat sosial yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga hukum. Para sarjana hukum hendaknya mengadakan peraturan-peraturan hukum yang efektif bagi tujuan untuk apa peraturan-peraturan hukum itu dibuat. Nah, dalam melakukan social engineering, harus dikembangkan terus-menerus agar selalu selaras dengan nilai-nilai sosial yang selalu berubah. Yang terakhir, mazhab realisme hukum. Aliran realisme hukum merupakan salah satu sub-aliran dari positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chapman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, William James, dan lain-lain. Menurut Llewellyn, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Beberapa ciri utama realisme diantaranya yang pertama, tidak ada mazhab realis,
realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum. Yang kedua, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. Selanjutnya, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukuman yang ada dan harusnya ada. Yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Yang kelima, realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya. Lebih jauh, Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah. Hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perubahan hukum pun merupakan salah satu yang esensial. Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efek pada masyarakat. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn, Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus kenyataannya di pengadilan. Jadi bagi Holmes, hukum adalah kelakuan aktual para hakim atau patterns of behavior. Sebab pattern of behavior hakim ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi. Yang kedua, moral hidup pribadi hakim. Yang ketiga, kepentingan sosial. Sekian mazhab-mazhab hukum yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.